Haleluya, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita kembali beribadah, memuji dan besarkan nama Tuhan di kesempatan pagi hari yang indah ini, yang cerah ini. Tentunya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua dengan kekuatan dan kesehatan yang ada. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan mengikuti beberapa protokol kesehatan ibadah kita di pagi hari ini. Kami himbau dan kita bersama laksanakan untuk sepanjang ibadah ini kita terapkan protokol kesehatan secara maksimal ya. Tentunya selama ibadah berjalan kita tetap menggunakan masker. Terus kemudian sebelum masuk ke ruang ibadah kita mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir atau memakai hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak untuk tidak bersentuhan secara fisik, duduk sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Jadi ada di situ stiker di kursi, tolong untuk tidak didudukin ya. Itu batasan kita. Jadi satu bangku cukup 2 orang. Puji Tuhan. Dan untuk sementara kita tidak berjabat tangan ya, cukup dengan salam namaste. Kemudian ya kita selalu berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat kita ya, dan hikmat buat kita untuk menghadapi era new normal saat ini ya. Walaupun kita sudah divaksin 1 dan 2, tapi kita tetap ya menjalankan protokol kesehatan yang ada. Puji Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang telah membantu untuk keperluan kelengkapan protokol kesehatan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi jemaat yang memerlukan pelayanan secara pribadi, baik itu pelayanan doa, penyerahan anak, baptisan air, pemberkatan nikah dan sebagainya, Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan bisa menghubungi Ibu Gembala, Penatua dan majelis yang ada, supaya kami dapat melayani Bapak Ibu dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Untuk jadwal ibadah kita sepanjang minggu berjalan, persekutuan doa di tempat ini setiap hari Sabtu kembali kita tatap muka dimulai pukul 18 WIB. Kemudian ibadah youth itu setiap hari Sabtu pukul 17 WIB atau jam 5 sore di tempat ini. Kemudian setelah ibadah ini selesai nanti dilanjutkan dengan pelayanan sekolah minggu ya. Setelah ibadah selesai nanti ada pelayanan sekolah minggu. Kemudian di kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada anak Daud Simamora, ulang tahun yang ke-7 tahun tanggal 20 September. Kemudian selamat ulang tahun kepada Bapak Rahmat Paulus, ulang tahun yang ke-39 tahun tanggal 20 September. Kemudian Saudari Kristina Tangkilisan, ulang tahun yang ke-23 tahun tanggal 23 September nanti. Kemudian selamat ulang tahun juga kepada Bapak John Robin Tamba, ulang tahun yang ke-32 tahun tanggal 25 September. Kemudian selamat ulang tahun kepada Ibu Sinta Wehanyi ya. Ini tambiknya tari, ulang tahun yang ke-66 tahun tanggal 25 September juga. Selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak John Robin Tamba dan Ibu Maria Dina Simamora, ulang tahun pernikahan yang ke-6 tahun, tepat hari ini tanggal 19 September. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang tidak bisa bergabung secara tatap muka ibadah di pagi hari ini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Selamat beribadah, kita bersama-sama bangkit berdiri. Ya, kita salam Pantekosta dulu. Haleluya, 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 puji Tuhan. Ya. Siap Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Ibadah selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Apitasi untuk memimpinnya. Haleluya, puji Tuhan.
pagi hari ini. Kita bersyukur dan saya melihat wajah-wajah yang walaupun pakai masker kelihatan dari matanya, bersuka cita. Bapak Ibu sehat semua? Puji Tuhan. Sehat? Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan. Situasi dan kondisi yang sekarang, yang seolah-olah membuat kita takut, membuat kita khawatir, tetapi kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Apabila kita ada hingga saat ini, masih sehat, masih kuat, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik, kesempatan yang indah. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu pengakuan kami kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan
ada bagi kami. Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dimuliakan, diagungkan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu. Haleluya. Namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, atas seluruh bumi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Minta dengan kasih Kristus Bapa KCH Butar-Butar pada untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga buat pagi yang indah ini Bapa. Oh, tiada ucapan kata-kata yang dapat kami naikkan kepada Tuhan selain ucapan syukur. Kalau Tuhan izinkan kami saat ini kami boleh beribadah secara tetap muka saat ini Bapa, sungguh ini hal yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu yang sudah menghentar kami datang di rumah Tuhan pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi saat ini Bapa. Kami rindu menikmati hadirat Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami rindu bertemu dengan Engkau melalui ibadah kami. Melalui kebenaran firman-Mu sebentar yang diwartakan oleh hamba-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami dikuduskan, dilayakkan untuk datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Menjadi doa permohonan kami bagi ruang ibadah ini Bapa, pagar kelilingi dengan kuasa-Mu, tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga terhindar dari perkara-perkara yang tidak kami inginkan. Maka virus-virus yang ada dihalaukan dari tempat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami dengan bebas memuji memuliakan Engkau. Kami dengan bebas menikmati hadirat-Mu. Kami dengan bebas menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu sebentar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pada saat pagi hari yang indah ini. Di bidang apa saja Tuhan, Tuhan melayakkan mereka, urapi pelayanan mereka, agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan senantiasa.
Dan kami sidang jemaat-Mu diberkati oleh pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama kami saat ini, di mana mereka melalui Tuhan live streaming mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan lawati mereka. Haleluya, berkati hidup mereka sebagaimana Engkau memberkati ibadah kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa segala kuasa-kuasa yang bukan datang daripada Tuhan sudah dilalukan dari tempat ini dalam nama Yesus, sehingga tempat ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kami boleh bersukacita di dalam memuji, memuliakan Engkau, dan kami terima berkat-berkat Allah melalui ibadah kami saat pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau teriakan haleluya. Biar Bapak Ibu teriak-teriak gak apa-apa, semua pakai masker ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, karena kita sebagai orang yang percaya, kita hanya bisa bilang haleluya, puji Tuhan, amin. Kita katakan 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan lain jadi kekuatan kita, amin. Oleh sebab itu mari kita bermazmur bagi Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu berdiri, yang ada di rumah kita tetap semangat. Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku percaya.
kami berharap kepadamu, Engkau memenangkan kehidupan kami Tuhan, dari setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan, melewati firman-Mu pada saat pagi hari ini. Karena firman-Mu lah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya, Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pada saat ini kita percaya ada tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan. Pertolongan kita hanya berasal daripada Tuhan. Di saat kita menghadapi masalah dan persoalan, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita, menolong kehidupan. Biarlah melewati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pagi hari ini, itu selalu menopang kita, menguatkan kehidupan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Amin, katakan dengan maka kesungguhan hati kita. roh dan Kita yakin firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Terima kasih. tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu Amin, haleluya. ku akan terbang tinggi, Terima kasih.
Bapak Adi Wiranata berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekalian berdoa untuk persembahan. Haleluya. Sebab manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini sebab Engkau baik. Semua karena perkenanan-Mu Tuhan, semua karena karunia-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kami dibawa kepada rancangan yang semula, yaitu hidup di dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, hubungan yang baik di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengenal setiap pribadi kami, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat kami lemah, bahkan di saat kami di dalam kesesakan, disitulah semakin nyata kasih karunia Allah di tengah-tengah hidup kami. Tidak dapat kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Biarlah hidup kami ini Bapa, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami mengharap untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu lah sumber kekuatan bagi kami. Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kami senantiasa menguatkan kami, memampukan kami, mengingatkan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan, hanya firman-Mu yang memampukan kami Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam urapan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, mari Bapa, kami siap buka hati, buka pikiran kami untuk diajar, untuk dituntun lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan tempat ini telah ditudungi oleh kemuliaan Tuhan, ditudungi oleh kuasa Tuhan. Atmosfer surgawi menguasai tempat ini Tuhan. Otoritas Allah menguasai di tempat ini. Sehingga tidak ada satu kuasa pun yang dapat masuk, bahkan mencuri kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan apabila kami akan memberikan korban persembahan Tuhan, setiap taburan yang kami taburkan Tuhan, kami tahu kami menabur di tempat yang tepat Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami berguna buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap apapun yang telah Tuhan percayakan bagi kami, setiap tanggung jawab yang telah Tuhan berikan bagi kami, mari kami kerjakan dengan sebaik-baiknya seperti kami kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati anak cucu kami dimanapun mereka berada. Setiap persembahan kami, setiap apapun yang kami persembahkan Tuhan, biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sedang dinyatakan di tempat ini, kuasa-Mu sedang bekerja di tempat ini, dan kami siap Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.
Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus baik. Intinya Tuhan Yesus baik, ya. Puji Tuhan. Tuhan yang sudah menolong, menyertai kehidupan kita, ya. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa semua yang kita hadapi kemarin, pernikahan Madea berjalan dengan sangat baik, tidak ada klaster baru, sekalipun kami sempat isoman, tapi saya bersyukur karena dengan demikian saya punya waktu dengan Tirsa. Sangat senang saya, dan puji Tuhan semuanya sudah Tuhan tolong kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sekarang sudah ada di bulan September. Tidak lama lagi tahun 2021 ini akan berlalu. Sudah ganti lagi, ya. Tidak terasa, ya. Bapak Ibu saudara, berarti kedatangan Tuhan akan makin dekat, dan kita bersiap, berjaga dan berdoa, ya. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita semua, ya, saya merasa dikuatkan, terima kasih buat cinta kasih Bapak Ibu saudara sekalian semua, ya, yang membuat saya kuat, ya. Dan tentunya bukan oleh kuat dan gagah saya, bukan oleh kebaikan saya boleh berdiri di tempat ini, tetapi semua itu karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu yang baik bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara, kita akan membuka ayat Roma 1 ayat 16. Kalau sudah mendapatkan, kita akan sama-sama bangkit berdiri untuk membaca ayat ini bersama-sama. Puji Tuhan. Semua sudah dapat? Amin. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Ya, silahkan duduk, ya. Di dalam firman Tuhan ini mengatakan, sebab aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil, ya. Injil itulah, ya, kehendak Allah yang sempurna, ya. Mujizat terjadi saat Injil, ya, yang kita percayai, kita dengarkan, ya, kita lakukan, ya. Bapak Ibu, kita mendapatkan jawaban dari setiap masalah kita, dan itu merupakan kekuatan Allah, ya, yang Dia berikan di dalam atau bagi hidup kita. Puji Tuhan. Hanya karena Tuhan, ya, hanya karena iman kepada firman Tuhan, ya, kita akan mengalami terobosan, kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan, ya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa sungguh pun secara jasmani kita, kesehatan, kekuatan kita ini merosot, tetapi iman percaya kita harus makin bertambah-tambah, ya. Puji Tuhan, ya. Mungkin kehidupan kita, ya,
mungkin jiwa kita ya, perasaan, kehendak ya, pikiran, kemauan kita ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu lemah, tetapi kita harus kuat di dalam iman percaya kita ya. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita melihat tanda-tanda zaman bahwa Tuhan Yesus akan datang. Percaya atau tidak, Tuhan Yesus pasti datang ya. Karena 4 misi daripada Tuhan Yesus sudah digenapi, tinggal yang terakhir ya, kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput saudara dan saya yang tetap setia, percaya dan memiliki kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus ya, dikatakan di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama ya, di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 27. Injil Lukas 21 ayat yang ke-25 dan ke-27, yang perikopnya adalah kedatangan Anak Manusia ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya ya. Puji Tuhan. Saudara, ini di dalam perjanjian baru ya. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 24, ini merupakan nubuatan yang digenapi di perjanjian baru ya. Baik itu tentang kedatangan Tuhan Yesus ya, maupun tentang Tuhan Yesus akan datang kembali ya. Semua nubuatan sudah disampaikan sebelum Tuhan Yesus lahir, turun ke dalam dunia ini ya. Di dalam Yesaya 24 ya, di sana dikatakan bahwa ini nubuat tentang akhir zaman, bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman.
Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Ya. Puji Tuhan, sampai di situ firman Tuhan. Ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Ya. Untuk apa ya semuanya ini? Kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan, ya saudara, kita akan tersesat, ya. Dikatakan sesungguhnya, berarti sungguh-sungguh, ya. Pasal ini berbicara tentang hukuman Allah akan dunia karena dosanya, dan Tuhan juga menyampaikan tentang berkat-berkat yang telah dipersiapkan, ya, untuk umatnya, ya. Bumi cemar, murka Allah melanda selama bumi karena umatnya telah mencemarkannya dengan dosa, dengan kebejatan, dengan kefasikan dan kejahatan yang ada pada akhir zaman, yang telah Tuhan tetapkan, ya. Terjadinya suatu malapetaka yang mengerikan dan tidak terelakkan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, ya. Upah dosa adalah kebinasaan. Dosa besar, dosa kecil, ya, tidak ada, ya. Semua pokoknya upah dosa itu ujungnya maut, ya, mati yang kekal, ya. Sebab itu Tuhan berkemurahan, Dia mau turun ke dunia ini, ya, buat saudara dan saya, ya, supaya kita boleh diselamatkan, kita boleh mengalami kebaikan janji-janji Tuhan, ya, karena Tuhan itu luar biasa, Dia mengasihi kita ciptaannya, ya. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu kita mengenal Tuhan, ya. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, ya saudara. Sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa orang bijak jangan berbangga karena kebijakannya, ya. Orang kaya, ya, orang di dalam Yeremia 9, ya, ayat 23 dan 24, ya. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia, ya. Mengenal Allah adalah kebahagiaan, ya. Kebahagiaan manusia. Kalau Tuhan yang mengatakan, berarti Tuhan memberkati, ya, orang yang mengenal Tuhan, ya, diberikan berkat sehingga dia berbahagia, ya. Saudara, tidak ada yang bisa membuat kita berbahagia, ya. Sekalipun kalau ditanya di dunia ini, kamu bahagia karena apa? Macam-macam, ya saudara. Mungkin ada yang menyampaikan kalau dia punya kedudukan yang tinggi, ya, ataupun dia punya harta yang banyak, ya, dan segala hal yang secara jasmani dibutuhkan ketika kita ada di dunia ini, ya. Yang sebenarnya bahwa kita membutuhkan yang tidak kelihatan, yang kekal, ya. Ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya.
Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran ya di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan ya. Allah kita ya, Allah yang menyukai keadilan, menyukai kebenaran ya, dan kasih ya. Saudara, mengasihi dengan setia kepada umatnya ya. Luar biasa saudara sekalian, walaupun seringkali saya dan saudara ya kurang setia, tetapi Allah kita senantiasa setia ya. Dia tidak membiarkan kita tergeletak ya, tetapi dia membangunkan kita kembali. Dia menopang kita ketika kita jatuh ya, tidak dibiarkan kita tergeletak ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbanggalah karena kita mengenal Allah ya. Puji Tuhan. Orang yang mengenal Allah, dia percaya kepadanya ya. Firman Tuhan, orang yang mengenal Allah ya, Allah kita punya banyak atribut ya. Saudara, Allah kita memiliki karakter yang luar biasa ya, yang kita sebagai umatnya ya, kita juga dibentuk olehnya ya, lewat kematian dan kebangkitannya ya, lewat firman Tuhan ya, manusia yang menjadi manusia ya, Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang sanggup mengubah kehidupan kita ya. Dia yang sanggup memulihkan kehidupan kita sehingga kita bisa dibebaskan dari segala ikatan belenggu kuasa kegelapan ya. Saudara, sakit penyakit ya semua ditanggung ya. Harusnya kita yang dihukum ya, harusnya kita sebagai manusia ya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya saudara, tetapi kekuatan Injil itu ya, kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Saudara, kita harus bagaimana ya yang Tuhan inginkan ya. Kita membaca di dalam kitab Amsal Sulaiman 3 ayat 5 dan 6. Puji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu ya. Percayalah kepada Tuhan ya, dengan segenap hati, tidak dengan setengah-setengah ya, tidak dengan setengah hati ya. Saudara sekalian, tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan ya, kita dikatakan bahwa kita ini mengenal Allah kita ya. Nama di atas segala nama, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan ya. Sementara pandemi ini kita melihat banyak orang berbalik kepada Tuhan ya saudara, kepada Tuhan yang benar ya saudara. Banyak orang mencari
kebenaran, mencari keselamatan, ya saudara. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, ya. Mencari jalan lurus, ya, tapi mereka tidak ada yang sanggup mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun sampai ke surga kecuali melalui aku, ya. Mana siapa yang berani menjamin, ya, selain Dia yang pernah turun dan naik ke surga. Saudara sekalian, tugas yang ada di dunia ini sudah selesai dan Dia kembali kepada Bapa, karena kita yang ada di dalam dunia ini terus melanjutkan misi daripada Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi bagian dalam kita, ya, kita hanya diminta untuk percaya, ya. Kalau percaya, kita akan diikuti dengan perbuatan percaya kita, ya. Saudara, tanpa perbuatan iman itu mati, ya. Iman hanya akan hidup kalau kita sertai dengan melakukan apa yang kita percayai, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis pun percaya, ya, tetapi dia tidak taat, ya, saudara sekalian. Iblis gemetar katanya, ya, firman Tuhan, ya, saudara, tapi dia tidak taat, ya. Kalau kita percaya, hanya percaya, tapi kita tidak hidupi firman Tuhan, kita sama-sama, ya, saudara sekalian, seperti itu juga iblis, ya, gemetar, dia takut kepada Tuhan, tetapi dia tidak patuh, dia tidak taat, ya, saudara sekalian dikasihi Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya, ya. Kita hidupi firman Tuhan, kita hidup di dalamnya, ya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu, ya. Kita malah sering mengkoreksi langkah kita, ya. Tuhan mengatakan, percayalah padaku, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, ya. Saudara, tidak diberi terharu hatimu, ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan Dia menyediakan tempat bagi kita, ya. Dia akan datang kembali, ya. Dan kita tidak perlu takut karena Tuhan menuntun, memimpin kehidupan kita. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita tidak melihat lagi, tapi Dia di sana berdoa syafaat, mendoakan saudara dan saya, supaya kita, ya, ketika kita ditampi, kita tidak keluar, ya, tapi kita tinggal di dalam Tuhan, ya, saudara sekalian. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita dan tidak mempermalukan, ya. Semua firman Tuhan digenapi untuk kebaikan kita, orang yang mengasihi Dia, ya. Puji Tuhan. Manusia tidak bisa menetapkan langkah hidupnya, ya. Habis itu kita menyerahkan kehidupan kita, baik itu kekhawatiran kita, hanya dapat dilawan ketika kita masuk di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, dan Ia akan meluputkan kita dari segala keputusan-keputusan yang salah, ya. Puji Tuhan.
Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, ya. Kefasikan, ya, kejahatan. Apa itu jahat di mata Tuhan? Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ya. Banyak orang akan berseru-seru Tuhan, Tuhan, ya. Tapi dia tidak selamat, ya saudara sekalian. Hanya orang yang melakukan firman Tuhan, ya. Orang yang mengenal Allah, dia percaya kepadanya, ya. Kalau tidak percaya, tentunya tidak melakukan, ya. Saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, ya. Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar menyanyi, ya. Mungkin sebagian sudah tahu dan sebagian lupa, ya. Jadi lagu ini sudah lama, ya. Lagu ini mengatakan Tuhan Allah bekerja, ya. Ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara, Allahku bekerja, ya, untuk kebaikan kita, orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya, ya. Di Tuhan, saya akan mengangkat pujian ini. Tuhan Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara, Allahku bekerja kebaikan kita, orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara, Allahku bekerja. Kebaikan kita, orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara, Allahku bekerja. Kebaikan kita, orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu saudara, di dalam Injil Yohanes 5 ayat 17
di sana mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dalam setiap persoalan kita mau serahkan kepada Tuhan, dan dengan percaya kita kepada Tuhan, kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Tunggu waktunya Tuhan untuk menerima jawaban dari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, ya. Kita akan mengangkat satu pujian. Saya minta ya, kita akan berdoa syafaat, ya. Kita menyerahkan kehidupan kita, ya, kepada Tuhan, ya. Baik, ya, supaya semua boleh bekerja sama, ya. Firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, ya. Apapun persoalan, masalah, kehidupan kita semua, ya, Tuhan turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, ya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa
kuasa-Mu sungguh ajaib bagi kami Tuhan saat ini Bapa. Kami percaya tak tersembunyi kuasa-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Kami percaya keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karunia-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang memberikan iman percaya kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sampai saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terlebih buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama saat ini Tuhan. Meteraikan terus ya Roh Kudus firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami dapat Tuhan senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh kami renungkan, firman-Mu boleh senantiasa menjadi kekuatan, menjadi Tuhan Yesus terang bagi jalan-jalan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan terus ya Roh Kudus firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu terus, pakai hamba-Mu terus Tuhan. Bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, urapan Allah, kuasa Allah ada di atas hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan saat ini firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, kami tetap serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan dalam hidup kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya kekuatan Allah selalu menyertai akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yang lemah pasti dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah kami saat ini boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada Engkau memberkati kami Tuhan. Bahkan Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini beribadah di rumah Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melawati mereka juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kami diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami tetap serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa Tuhan. Yesus Kristus yang pengasih, Yesus Kristus yang Maha Kuasa, yang kuasanya tidak pernah berubah Tuhan. Engkau lawat bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan banyak permasalahan yang kami hadapi. Oh pemimpin kami, oh bangsa kami Tuhan, biarlah Engkau senantiasa berikan kekuatan bagi pemimpin kami, dari presiden, para menteri, bahkan para aparat negara, sampai pun Tuhan di daerah-daerah terpencil sekalipun Tuhan, Engkau menolong, Engkau menguatkan mereka. Berikan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh bekerja, bertanggung jawab Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berikan kekuatan kesehatan Tuhan senantiasa buat Bapak Presiden kami Tuhan, biar dia dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan baik dan takut akan Engkau Bapa. Berkati juga Tuhan seluruh gubernur yang ada Tuhan, bahkan Bapak Gubernur yang ada di Kalimantan Tengah Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh wali kota, bupati yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan kota kami Palangkaraya Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami berada saat ini Tuhan. Engkau memberkati kota kami Tuhan dengan melimpah-limpah Tuhan.
Karena kesejahteraan kota ini juga Tuhan menjadi berkat atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Wali kota yang ada Tuhan Engkau memberkati. Bahkan setiap instansi yang terkait Tuhan Engkau memberkati, Engkau senantiasa. Bahkan Tuhan TNI Polri yang ada Tuhan, aparatur keamanan yang ada Engkau memberkati. Berikan kekuatan, hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Mereka boleh Tuhan menjadi alat pengaman negara, kota kami, bangsa kami Tuhan. Dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bahkan Tuhan setiap para medis, dokter, Tuhan perawat yang ada, yang berjibaku saat ini Tuhan menghadapi pandemik yang ada Tuhan, Engkau tolong, berikan kekuatan, berikan Tuhan hikmat akal budi bagi mereka Tuhan. Bungkus mereka dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh mengerjakan tugas mereka Tuhan dengan kekuatan yang daripada Allah. Dan kami serahkan Tuhan segala Tuhan yang kami hadapi bersama saat ini Tuhan. Pandemik yang ada Tuhan, kami yakin dan percaya semua Tuhan akan lalukan bagi kami Tuhan. Bungkus kami setiap umat-umat-Mu Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada Tuhan, kemanapun kami ada, kemanapun kami bekerja, kemanapun kami Tuhan berusaha, Engkau lindungi kami Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat-umat-Mu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha mereka Tuhan Engkau memberkati. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang dimanapun hamba-hamba-Mu menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik di kota, di desa, di lembah, di pegunungan, bahkan daerah-daerah terpencil sekalipun Tuhan, bahkan daerah-daerah konflik sekalipun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka. Bahkan seluruh keluarganya Tuhan Engkau memberkati, Engkau melindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami bersyukur saat pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Lindungi kami terus Tuhan. Sertai kami terus Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Agar tetap kekuatan, kesehatan menjadi milik bagian dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak Tuhan yang dalam perjalanan, dalam tugas mereka Tuhan di luar kota, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau melawati mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Sebagaimana Engkau juga Tuhan sudah memberkati kami saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah akan nama Tuhan. Setiap kami Tuhan umat-umat-Mu, cukupkan setiap apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Memberkati juga Tuhan pengurus majelis yang ada, penatua sidang yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan wadah-wadah yang ada dari komisi kaum pria, wanita, pemuda remaja, sekolah minggu Tuhan, diakonia yang ada Tuhan, bahkan tim protokol kesehatan yang ada Tuhan, kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami bersama-sama bergandeng tangan, bersama-sama kami melayani Tuhan di tempat ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati setiap umat-umat-Mu, hamba-Mu yang sudah melayani kami saat pagi hari ini Tuhan, dengan berkat yang daripada Allah dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami saat pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan setiap persembahan yang kami bawa Engkau memberkati Tuhan. Setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan biarlah kami kumpulkan kembali Tuhan di waktu, di kesempatan ibadah kami di tempat ini Tuhan. Lebih kami untuk datang setia kepadamu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Engkaulah yang dipuji, Engkaulah yang dipermuliakan, Engkaulah yang diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi umat-umat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar wilayah Kalimantan Tengah yang terdampak banjir Tuhan. Engkau lawati mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan yang daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bencana yang mereka alami saat ini Tuhan, Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau bungkus mereka Tuhan, Engkau lawati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami semua aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Tuhan.
Ampuni setiap kekurangan kami, ampuni setiap kelemahan kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami terus Tuhan untuk setiap saat masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, menikmati setiap keindahan-Mu, menikmati setiap bait-Mu, menikmati setiap Tuhan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Jauh daripada sempurna Tuhan, dan Roh Kudus yang menyempurnakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi juru selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan terima doa berkat. Sebelumnya kita akan sama-sama bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, sebelum kami berpisah, kami berdoa bagi anak Daud Simamora yang Tuhan genapkan umurnya 7 tahun tanggal 20 September. Bapak Rahmat Paulus usia ke-39 tahun tanggal 21 September. Saudari Kristina Tangkilisan usia ke-23 tahun tanggal 23 September. Bapak John Robin Tambak usia ke-32 tahun tanggal 25 September, dan Ibu Cynthia W. Hanyi usia yang ke-66 tahun tanggal 25 September. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati Tuhan baik anak-anak maupun pemuda dan orang tua lanjut usia yang Tuhan tambahkan umurnya di minggu ini. Tuhan Yesus, biarlah mereka diberkati Tuhan, jasmani rohani mereka. Tuhan, kekuatan yang daripadamu. Tuhan Yesus, hikmat yang daripadamu bertambah-tambah di dalam Engkau, makin dewasa di dalam Tuhan. Diberkati apapun pergumulan mereka, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, di tangan kananmu ada panjang umur, ya Tuhan. Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, kemuliaan Tuhan. Tumpangkan tanganmu atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi ulang tahun pernikahan Bapak John Robin Tambah dan Ibu Maria Dina Simamora, ulang tahun pernikahan yang ke-6 tahun tanggal 19 September. Bapa di dalam surga, terus Engkau ada di tengah rumah tangga ini. Engkau memberkati Tuhan rumah tangga ini ya Bapa di dalam surga. Mereka Tuhan baik di dalam melayani Tuhan, diberkati Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaannya. Tuhan berprestasi dan Engkau menjadikan berhasil. Demikian juga Tuhan kerinduannya. Tuhan, kiranya Engkau tolong memberikan pada waktu yang terbaik. Tuhan, waktunya Tuhan, apa yang mereka dambakan. Tuhan Yesus, mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus. Oh Tuhan, supaya oh Tuhan, kandungannya maupun produksi, Tuhan kiranya Engkau tolong berkati Tuhan, jamah, sehingga Tuhan semuanya dalam posisi yang baik, dan Tuhan Yesus mereka boleh Tuhan berikan momongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan peperangan iman diberikan kemenangan. Bapak Ibu saudara, mari kita pulang dan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam surga. Kasih sayang, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan sukacita, kekuatan dan penghiburan
dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, tetap menyertai kita siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua.